Terus balik lagi sama gue Rizal Martin, dan ya persembahan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga LTC teman-teman. Jadi kemarin itu udah saya update ya untuk Bitcoin dan juga Doge. Kemudian sebelumnya lagi ada altcoin Theta, 1inch dan ZIL. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton dan mungkin mencari outlook dari beberapa altcoin tadi, bisa dipantau video kemarin-kemarin. Jadi untuk update news terbaru, memang dari Trump ya sudah memberlakukan tarif ya teman-teman kepada Jepang itu 25% teman-teman ya. Jepang dan Korea Selatan 25%. Dan ya reaksi market overall kalau kita lihat Bitcoin sebenarnya masih sideways aja gitu ya, nggak ada yang bagaimana. Mungkin kita akan coba lihat chart yang ini saja teman-teman ya. Oke, lebih clear. Nah, ini sedikit reminder ya untuk news event penting di minggu ini, terutama FOMC meeting minutes ya. Ini tanggal 10 Juli jam 1 subuh dini hari nih teman-teman. Jadi bersiap untuk ya besok udah tanggal 9, kemudian pas ganti harinya nih. Ya jadi persiapan untuk besok subuh teman-teman. Dan kita lihat dulu untuk market. Fear and Greed berada di level 50, balik lagi ya. Kemarin kan udah 52, sekarang 50. Kemudian ya untuk saya bikin video saat ini, altcoin ada rebound tipis-tipis, tapi overall masih sideways saja, dan Bitcoinnya pun masih sideways teman-teman. Sebenarnya market nggak gimana gerak, mungkin menunggu untuk FOMC. Dan kita lihat juga untuk secara volume di sini ada beberapa altcoin yang mengalami penurunan ya. Untuk volume nih Doge juga hari ini mengalami penurunan, tapi XRP ya per hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan nih untuk volumenya 24 jam terakhir. Cuman yang lain ada beberapa memang yang volumenya akhirnya mengalami penurunan kembali ya. Dan kita akan langsung bahas dulu untuk dari Bitcoin dulu. Bitcoin sebenarnya secara daily kalau kita lihat dari perspektif yang seperti ini, dia memang sudah break ya. Dia mondar-mandir di trend resisten, itu berarti resisten itu sudah tidak direspek ya. Kemudian kita bisa tambahkan seperti ini, jadi jatuhnya seperti ini gitu ya. Trend resisten bagian atas ini di 110.500 ya, $110.500 ini masih menjadi trend resisten yang sangat-sangat direspek sama pergerakan Bitcoin. Nah, sekarang kalau kita lihat pun Bitcoin terbentuk di dalam sebuah range tuh. Dia sideways ya di 107.500 sampai 109.800-an dolar. Dia masih sideways di sini-sini aja, teman-teman. Dan juga masih ketahan ya di atas EMA21. Mungkin tinggal menunggu besok ya FOMC meeting minutes, apakah kita mendapatkan clue bullish dari Jerome Powell yang memang akhir-akhir ini mendapatkan istilahnya tekanan lah ya, mau diinterogasi lah, mau diganti lah, dan lain sebagainya, banyak menerima desakan. Jadi ya apakah kali ini kita bisa mendapatkan good news dari Jerome Powell, atau memang dia benar-benar mau bersiap untuk dipecat teman-teman dan digantikan gitu ya. Jadi harapan kali ini sebenarnya cukup besar ke Jerome Powell. Semoga kali ini dia tidak mengecewakan kita semua teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia masih kepala batu, ya udah deh, kita nggak bisa mungkin mendapatkan good news dari si kakek Powell itu ya. Keburu nanti diganti maybe ya. Oke, jadi secara daily sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi jatuhnya kalau kita lihat daily di sini adanya bullish engulfing, kemudian dia somehow creating base gitu ya, sampai nanti kita melihat break mana dulu gitu. Cuman selama memang dia masih konsolidasi di atas area ini mempunyai probabilitas cukup besar untuk setidaknya dia retest balik deh ke trenan resisten yang strong ini, sampai nanti kita melihat apakah nanti nextnya lagi setelah 1, 2, 3, 4 ya 5 kali dites dan gagal break, mungkin ke-6 kali maybe berhasil ya. Let's see teman-teman ya, semoga yang ke-6 kali ini berhasil dengan beberapa narasi yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga Big Beautiful Bill yang kemarin-kemarin sudah ditandatangani sama Trump. Dan ya hopefully memang Juli ini menjadi pintu awal lah ya untuk market kripto lebih hijau lagi teman-teman ya. Berarti Juni, Juli, Agustus, September teman-teman ya. Cuman yang perlu diperhatikan di awal Agustus nanti ya, ini di awal Agustus nanti, kemarin kan jatuh tempo untuk tarif itu tanggal 9 Juli, kemudian di extend kan ke Agustus, berarti cuma di extend kurang lebih 1 bulan sampai tanggal 1 nanti. Nah itu bersiap apakah nanti di awal bulan kita mendapatkan good news lagi, extra good news lagi, mungkin deal dan sebagainya, atau memang ya udah berlaku untuk tarif baru ya. Untuk Bitcoin secara daily sebenarnya ini ya nggak ada terlalu banyak bisa
dibahas karena overall movementnya masih oke banget ya. Dia creating base setelah adanya bullish engulfing. Dan sebentar, coba kita lihat apakah ada beberapa contoh yang oke. Yap, ini menjadi salah satu contoh juga bisa teman-teman sebenarnya ya. Di sini setelah dia adanya rejection, kemudian bullish engulfing gitu ya. Sebentar ya. Nih di sini. Ya, setelah di sini adanya bullish engulfing, creating base ya, di sini tuh creating base, akhirnya dia run up lagi. Tuh. Di sini juga. Di sini adanya bullish engulfing setelah dia drop koreksi ya, kemudian di sininya kita lihat nih creating base, kemudian dia lanjut rally lagi. Ya, jadi ini 1-2 kali contoh seperti itu mungkin bisa kita semoga mendapatkan hal yang serupa untuk movement kali ini. Dan ya sebelumnya kita lihat memang ya di sini adanya drop, bullish engulfing, up lagi, drop lagi, retracement, bullish engulfing, ya di sini lagi creating base. Ya semoga ya Q3 ini benar ya, seperti mungkin beberapa video saya yang lalu. Sebentar ya, di awal ini ya, peluang new ATH Bitcoin pada Q3 nih sekitar 1 minggu yang lalu nih. Saya ada update juga untuk teman-teman semua ya, outlooknya secara garis besar. Nah, untuk secara 4 jam hourly sebenarnya kita kalau lihat di sini dia testing lagi ya di same low level atau menjadi area demand sebelumnya ya, di sekitar 107.400-an dolar dia testing. Dan so far sekarang per saya bikin video ini ada reaksi ya, pemantulan. Dan kalau saya tambahkan juga di sini boleh adanya trendline resisten. Jadi dia terbentuk di dalam sebuah triangle pattern ya. Let's see, tinggal kita melihat apakah memang sesegera mungkin kita mendapatkan dia break ya, untuk dia revisit balik ya ke swing high sebelumnya di 110 ribuan dolar ya menjelang FOMC besok, atau memang kita benar-benar disuruh nunggu FOMC. Kalau kita benar-benar disuruh nunggu FOMC walaupun dia terlihat seperti break, nanti ujung-ujungnya mungkin dia sideway lagi menunggu FOMC teman-teman. Jadi belum benar-benar dikasih break di atas 110.000 maybe teman-teman ya, dimana ini beberapa kali kena reject strong, dan makin lama rejectionnya ini kita lihat ini strong ya. Kemudian di sini rejectionnya nggak se-strong itu, menandakan oke, selling pressure yang ada di level area tersebut atau di sini gitu ya nggak sesignifikan sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari sisi buyersnya juga lebih evolve, dan juga karena narasi yang sekarang berhembus lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya ya. Dan ya ini membuka peluang untuk setidaknya kita akan break out soon teman-teman ya, untuk si Bitcoin secara hourly. Palingan itu kalau misalkan kita lihat secara 4 jam, maybe kalau kita turun sedikit ke time frame 1 jamnya pun ya, ini 1 jam juga kita masih melihat adanya reaksi yang lumayan oke. Mungkin kita bisa perhatikan sebenarnya di range ini ya adalah area supply secara time frame 1 jam ya, karena terakhir kali dia setelah rejection kemudian di sini dia masih lanjut turun lagi. Untuk si Bitcoin ini lagi di retest teman-teman. Terus kemudian nextnya lagi baru kita lihat di swing high secara time frame 1 jam, dimana ini juga ada pas banget ya, ada confluence trendline dan juga secara zonasi. Jadi perlu sekali diwaspadai untuk dua next area yang tadi saya sampaikan ke teman-teman semua. LTC ini banyak banget yang nanyain ya. LTC memang belakangan ini nggak segimana hype juga ya, mungkin ketutupan juga dengan koin-koin yang lain teman-teman, dimana ATH-nya kita lihat di cycle yang lalu itu di 413 dolar. Ini kalau misalkan orang-orang luar, lebih tepatnya itu orang lebih menganggap setelah Bitcoin, Ethereum, kemudian LTC. Kalau di Asia kan lebih banyak orang menganggapnya itu Bitcoin, Ethereum, terus BNB gitu kan. Nah ini untuk orang luar itu LTC itu udah semacam apa ya, ya top 3-nya lah intinya ya. Cuman performanya kurang bagus teman-teman di 2022, 2023, 2024 pun dia cuman mentok di 140-an dolar. Kemudian dia koreksi lagi ya, sekarang harganya di 86,6 dolar, belum adanya pump yang signifikan gitu. Jadi kalau misalkan pun let's say di Q3 ini kita mendapatkan rally khususnya altcoin ya, kita bisa expect sebaik-baiknya dia bisa retest deh balik ke 140 sampai 150-an dolar. Itu udah bagus banget untuk LTC ya. Kalau ini mampu dibablas, next ya udah di sekitar 200-an dolar teman-teman. Nih 200 dolar, 220 ya, sekitar area itu ya yang bisa diperhatikan. Nah, kalau ngomentarin untuk LTC sendiri ya, sebenarnya di sini dia masih cukup oke. Kenapa saya bilang cukup oke? Kalau kita lihat di sini tuh,
ya. Terus-terusan kita melihat adanya trendline support 1, 2, 3 kali kena touch. Ini sempat lewatin tapi nggak lama langsung recovery. Jadi kita bisa bilang juga ini sebagai false break ya, ataupun fake out. Dan juga di sini ada area demand juga sebenarnya nih. Tuh, area demand ini di testing bahkan tail candle-nya lewatin. Ya berarti ada liquidity sweep di area situ nih di 63,29 dolar. Kemudian harga rebound, teman-teman. Kita lihat juga setelah dia rebound, ini adalah high sebelumnya di take out ya. Kemudian next lagi dia retest di area supply, baru adanya rejection ya di 105 dolar. Sama dia turun koreksi, testing di trendline support, dan juga plus di sini ada area demand juga nih. Nah, di sini ada area demand di 78 dolar lah, sekitar 78 dolar. Somehow memang dia adanya pemantulan dan ya sekarang area di 86,6 dolar gitu ya untuk si LTC. Jadi kalau misalkan kita lihat pun LTC secara daily di sini sebenarnya dia udah break dari trendline resistannya nih. Udah bagus teman-teman. Ya retestnya juga cakep banget. Kemudian sekarang dia turun pun ini korektif nih. Tuh, candle-nya kecil-kecil. Kalau misalkan memang kita mendapatkan follow up yang bagus dan juga good news ya dari FOMC besok. And then ya mungkin kita expect setelah dia break and retest ini bisa melanjutkan penguatannya untuk retest di 93 sampai 94 dolar. Itu dulu sih teman-teman sebenarnya untuk range terdekat gitu ya. Area ini di 12 ya mungkin kita akan tes balik ke 98, 100 dolar, 105 dolar dan lain sebagainya ya. Jadi ini ada beberapa area yang sebenarnya perlu sekali dipantau sama LTC. Cuman kalau amit-amitnya kita nggak dapetin narasi yang positif ya setelah FOMC nanti, ya maka kita bisa pantau nih di 82,3 sampai 83,55 dolar untuk yang nanyain perihal area LTC ya. Cuman ya secara outlook daily ini udah break ya, jatuhnya lagi retest dan retestnya pun korektif banget. Semoga dapat follow up yang bagus untuk LTC. Untuk 4 jamnya gimana bro? Ya untuk 4 jamnya sebentar guys ya. Nah sebenarnya untuk 4 jamnya pun kita masih bisa gunakan seperti ini ya. Kemudian di sini adanya trendline resistance ya. Oke, seperti ini. Jadi seperti Brodini West pattern ya, dia bergerak di sini dalam sebuah range. Yang perlu kita butuh validasi adalah dari sini ya, dia mampu break seperti ini before dia going up lagi ke swing high sebelumnya di 90 dolar ke atas lah. Ya, ini yang menjadi concern dan juga range bermain untuk LTC saat ini. Walaupun kita lihat ya memang beberapa altcoin itu cenderung lebih oke pergerakannya ketimbang LTC, tapi ya ini adalah range bermainnya LTC yang mungkin teman-teman bisa pantau untuk 1-2 hari ke depan ya. Paling itu teman-teman yang bisa saya update untuk LTC dan juga Bitcoin ya. Hopefully kita bisa mendapatkan sentimen yang positif setelah FOMC dan market bisa lebih hijau lagi terutama altcoinnya. Amin teman-teman ya. Paling itu yang bisa saya sampaikan, hopefully terbantu dan ya sampai jumpa untuk next video sama profit.